Suara tenang, perlahan, seperti seseorang yang sedang berbicara kepada dirinya sendiri di sore yang hening. Coba pikirkan dirimu 5 atau 10 tahun yang lalu. Apakah kamu masih orang yang sama? Apakah hal-hal yang dulu kamu inginkan masih kamu kejar sekarang? Sebagian besar dari kita akan menjawab, tidak. Kita berubah, keinginan kita berubah, prioritas kita juga berubah, dan itu sangat manusiawi. Morgan Housel memulai bab 14 dalam bukunya The Psychology of Money dengan kalimat sederhana tapi menohok. Rencana jangka panjang sering gagal bukan karena kita salah menghitung masa depan, tapi karena kita berubah di dalam perjalanan. Kita sering lupa satu hal penting. Orang yang membuat rencana hari ini bukanlah orang yang sama dengan yang akan menjalaninya 10 tahun nanti. Dulu, mungkin impian terbesarmu adalah menjadi kaya secepatnya, memiliki semua kemewahan yang bisa dibeli. Tapi sekarang, mungkin kamu lebih mendambakan waktu luang bersama keluarga. Dulu, kamu mati-matian ingin terlihat sukses di mata orang lain, tapi sekarang, yang kamu cari hanyalah ketenangan batin. Ini bukan sebuah kelemahan, ini adalah pertanda bahwa kamu sedang tumbuh. Kita selalu diajarkan untuk memiliki visi jangka panjang, untuk menetapkan tujuan yang jelas dan mengejarnya tanpa henti. Namun, Housel mengingatkan kita bahwa visi itu perlu fleksibilitas, karena hidup tidak pernah berjalan lurus seperti garis di atas peta. Kita menua, kita belajar hal baru, kita mengalami kegagalan, kita jatuh cinta, kita merasakan kehilangan. Semua pengalaman itu, sedikit demi sedikit, mengubah cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Apa yang kamu sebut sebagai tujuan besar hari ini, bisa jadi hanya akan menjadi sebuah pelajaran kecil di esok hari. Housel menulis, kita sering terlalu percaya diri pada keinginan masa depan, padahal diri kita di masa depan mungkin sudah berbeda sama sekali. Dan disinilah letak jebakan yang dialami banyak orang dalam hal keuangan. Mereka merancang segalanya, setiap detail, setiap pengorbanan, berdasarkan siapa mereka hari ini, tanpa menyadari bahwa orang itu akan berevolusi. Akibatnya, kamu menabung mati-matian untuk sesuatu yang mungkin nanti tidak lagi kamu inginkan. Kamu mengorbankan kebahagiaan saat ini demi gaya hidup di masa depan yang mungkin tidak lagi kamu butuhkan. Kamu menolak sebuah kesempatan emas karena takut kehilangan rencana yang, pada saat kamu mencapainya, mungkin sudah tidak relevan lagi. Lucu, tapi sangat nyata. Kita seringkali menjadi tahanan dari versi diri kita yang sudah lama pergi. Kita terpenjara oleh impian masa lalu. Perubahan itu sendiri tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita menolak untuk mengakuinya. Housel mengajak kita untuk merayakan evolusi diri sendiri. Bahwa berubah bukan berarti kamu gagal berkomitmen pada rencanamu, melainkan kamu berhasil menemukan arah baru yang lebih cocok untuk jiwamu saat ini. Coba kita renungkan sejenak, berapa banyak keputusan penting dalam hidupmu yang kamu buat berdasarkan nilai-nilai yang sekarang sudah tidak lagi kamu percayai. Mungkin pekerjaan yang kamu pilih, hubungan yang kamu jalani, atau bahkan cara kamu mengelola uangmu. Kita memang berutang pada diri kita yang lama untuk menghormati usaha mereka. Tapi, kita juga berhak untuk memperbarui arah hidup kita sesuai dengan siapa kita sekarang. Kamu tidak harus terus-menerus hidup demi impian masa lalumu. Karena terkadang, melepaskan itu bukan berarti menyerah, melainkan sebuah bentuk kejujuran pada diri sendiri yang paling tulus. Dalam konteks uang, pemahaman akan perubahan ini memiliki makna yang sangat besar. Kamu mungkin dulu siap bekerja 16 jam sehari demi membeli rumah mewah di pusat kota. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu sadar bahwa yang kamu inginkan sebenarnya adalah sebuah rumah kecil yang tenang di pinggir kota, dengan halaman belakang untuk berkebun dan lebih banyak waktu untuk membaca buku. Atau mungkin dulu kamu rela menunda semua kebahagiaan demi masa pensiun yang gemilang. Tapi kini kamu sadar bahwa menikmati secangkir kopi di pagi hari, berjalan-jalan tanpa tujuan di sore hari, atau tertawa bersama teman-teman, juga merupakan bagian dari kekayaan yang tidak ternilai. Menikmati saat ini adalah bagian dari masa depan itu sendiri. Dan semua perubahan itu, tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Karena tujuan keuangan yang baik bukanlah yang paling ambisius atau yang paling mengesankan di mata orang lain. Tujuan keuangan yang baik adalah yang paling selaras dengan siapa dirimu hari ini, dan siapa dirimu yang ingin kamu tuju. Perubahan itu seperti angin. Kadang datang perlahan, nyaris tak terasa. Kadang datang tiba-tiba, seperti badai yang mengubah segalanya. Kita tidak bisa menahannya,
Kita tidak bisa menghentikannya, tapi kita bisa menyesuaikan layar perahu kita. Begitu pula dengan hidup. Kamu tidak bisa mengatur arah angin, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana cara berlayar. Housel menulis sebuah kalimat yang sangat indah. Tujuan yang baik bukan janji kepada diri masa lalu, tapi izin kepada diri masa depan. Izinkan dirimu berubah. Izinkan dirimu untuk memilih ulang. Izinkan dirimu untuk tumbuh tanpa harus merasa bersalah karena meninggalkan rencana lama. Rencana itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, membawamu sampai ke titik ini. Sekarang, saatnya membuat rencana baru. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan bersyukur. Bersyukur karena kamu berani berubah. Bersyukur karena kamu tidak menunggu izin dari dunia luar untuk menjadi versi dirimu yang baru. Kamu hanya mendengarkan suara hatimu yang berbisik, "Aku sudah berbeda sekarang." Dan itu tidak apa-apa. Ingatlah selalu, berubah bukanlah kehilangan arah. Berubah adalah menemukan arah yang baru, yang lebih benar, yang lebih jujur, yang lebih kamu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika renungan ini terasa dekat di hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.